pernah pergi. Takkan ada yang galau sendiri. Tak perlu drama, nangis di bantal, atau dengerin lagu sedih sampai mental ambyar total. Andai cinta. Dunia dikejutkan oleh hasil studi revolusioner dari Universitas Harvard. Indonesia menempati posisi nomor 1 dalam kesejahteraan manusia, mengungguli negara-negara besar yang selama ini dianggap sebagai panutan. Studi ini bukan soal PDB, teknologi atau militer, melainkan tentang kebahagiaan, kualitas hidup, dan rasa saling peduli yang tumbuh di tengah masyarakat Indonesia. Indonesia kini menjadi mercusuar kemakmuran holistik, mengalahkan Amerika Serikat dan Inggris yang justru tertinggal jauh dalam aspek-aspek non-materi. Temuan ini menantang anggapan lama bahwa kekayaan materi adalah ukuran utama kesuksesan, dan membuka mata dunia pada nilai-nilai yang lebih dalam. Studi Harvard ini menyelami lebih dalam, menilai kekuatan komunitas, hubungan sosial, makna hidup, serta kemampuan masyarakat Indonesia untuk saling mendukung di masa sulit. Indonesia membuktikan bahwa kesejahteraan sejati tak hanya soal ekonomi, tapi juga kekuatan sosial, budaya, dan semangat gotong royong yang diwariskan turun-temurun. Dunia kini mempertanyakan, bagaimana Indonesia dengan segala tantangannya bisa unggul? Apa rahasianya? Apakah ini hasil dari tradisi, pendidikan, atau cara hidup yang unik? Inilah kisah kemenangan mengejutkan Indonesia, yang menginspirasi dunia untuk mendefinisikan ulang arti kemajuan, dan menyoroti pentingnya kebahagiaan serta solidaritas dalam membangun masa depan. Sebelum membahas lebih jauh, mari kita pahami dulu konsep inti dari studi Harvard, flourishing, atau keberkahan hidup. Flourishing adalah istilah yang menggambarkan kondisi di mana seseorang benar-benar berkembang, bukan hanya sekadar bertahan hidup atau merasa bahagia sesaat. Flourishing bukan sekadar bahagia atau kaya, tapi kondisi optimal di mana semua aspek hidup berjalan baik dan seimbang. Ini berarti seseorang mampu menikmati hidup, menghadapi tantangan, dan tetap tumbuh secara pribadi maupun sosial. Studi ini menilai kesejahteraan secara holistik, meliputi kesehatan fisik dan mental, kebahagiaan, hubungan sosial yang kuat, karakter, serta stabilitas finansial. Semua aspek ini saling berkaitan dan membentuk fondasi kehidupan yang utuh. Uang, kesehatan, dan pendidikan hanyalah alat. Tujuan utamanya adalah hidup yang benar-benar berkembang, di mana seseorang merasa terpenuhi dan mampu memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Individu yang flourishing merasa puas, sehat, punya tujuan hidup yang jelas, karakter yang baik, dan hubungan erat dengan orang lain. Mereka juga mampu mengelola stres dan tetap optimis menghadapi masa depan. Studi ini menantang negara untuk tak hanya mengejar kekayaan materi, tapi juga membangun masyarakat yang benar-benar berkembang, di mana setiap warganya bisa merasakan makna dan kebahagiaan sejati. Dengan alat ukur ilmiah, Harvard membandingkan kesejahteraan lintas budaya dan negara, sehingga kita bisa belajar dari berbagai pengalaman dan pendekatan di seluruh dunia. Konsep flourishing memberi kita sudut pandang baru tentang apa yang seharusnya dikejar sebagai komunitas global. Bukan hanya kemajuan ekonomi, tapi juga kualitas hidup yang menyeluruh dan berkelanjutan. Hasil studi Harvard mengguncang dunia. Indonesia memimpin dengan skor flourishing tertinggi, 8,3 dari 10. 5 besar diisi negara-negara beragam seperti Israel, Filipina, Meksiko, dan Polandia. Bukan raksasa ekonomi dunia. Amerika Serikat hanya di posisi ke-12, Inggris di urutan ke-20, dan Jepang di posisi terakhir. Data ini menunjukkan kemakmuran ekonomi tak otomatis berarti kesejahteraan pribadi. Negara-negara teratas punya kekuatan komunitas dan nilai budaya yang mendalam, sementara negara maju menghadapi masalah isolasi sosial dan kurangnya makna hidup. Studi ini memaksa setiap negara bercermin apa sebenarnya prioritas kita.
Global Flourishing Study melibatkan lebih dari 200.000 responden di 22 negara, menjadikannya salah satu studi terbesar dan terluas tentang kesejahteraan manusia yang pernah dilakukan. Studi ini tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga berusaha memahami apa yang benar-benar penting dalam hidup orang-orang dari berbagai budaya dan latar belakang. Studi ini mengukur flourishing melalui 7 domain utama: kesehatan, kebahagiaan, makna hidup, karakter, hubungan sosial, keamanan finansial, dan spiritualitas. Setiap domain ini dipilih karena dianggap berperan penting dalam membentuk kehidupan yang seimbang dan bermakna. Setiap domain saling terkait erat, membentuk gambaran utuh tentang kehidupan yang baik dan sejahtera. Jika satu aspek kurang, aspek lain pun bisa terpengaruh, menunjukkan pentingnya keseimbangan. Indonesia unggul bukan hanya di satu aspek, tapi di beberapa domain penting, terutama dalam hal kekuatan komunitas, hubungan sosial, dan makna hidup yang mendalam. Studi ini menyoroti bahwa negara bisa saja kaya secara finansial, namun jika lemah dalam hubungan sosial dan makna hidup, skor flourishing tetap rendah. Kekayaan materi tidak selalu sejalan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan. Rincian ini membantu kita memahami mengapa Indonesia bisa memimpin dalam beberapa aspek kesejahteraan, meskipun bukan negara terkaya. Keberhasilan Indonesia dibangun di atas kekuatan sosial, rasa kebersamaan, dan tujuan hidup yang jelas, bukan sekadar pencapaian materi. Studi ini mengajarkan bahwa kesejahteraan sejati adalah hasil dari keseimbangan berbagai aspek kehidupan, di mana setiap elemen saling melengkapi untuk menciptakan hidup yang benar-benar bermakna. Rahasia keberhasilan Indonesia terletak pada kekuatan koneksi sosial dan karakter pro-sosial yang tertanam dalam budaya. Konsep gotong royong bukan sekadar tradisi, tapi prinsip hidup nyata yang membentuk interaksi sosial di seluruh Nusantara. Jaringan sosial yang kuat menjadi penyangga terhadap stres dan kecemasan, meningkatkan kesehatan mental dan kepuasan hidup. Orang Indonesia cenderung membantu tetangga, terlibat dalam komunitas, dan bertindak demi kebaikan bersama. Modal sosial ini menjadi sumber kekuatan yang stabil, bahkan saat modal finansial terbatas. Dr. Tyler Vanderweel dari Harvard menegaskan pentingnya koneksi sosial sebagai kunci kesejahteraan. Indonesia membuktikan investasi dalam hubungan dan komunitas adalah jalan efektif menuju masyarakat sejahtera. Studi Harvard menyoroti paradoks kekayaan uang tak bisa membeli kesejahteraan sejati setelah titik tertentu. Negara kaya seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang justru mendapat skor flourishing rendah. Mereka unggul dalam keamanan finansial, tapi lemah dalam makna hidup dan hubungan sosial. Individualisme dan pencapaian materi sering mengorbankan ikatan komunitas dan kebersamaan. Jepang dengan skor terendah menunjukkan krisis koneksi sosial meski sangat makmur. Studi ini memperingatkan, meniru model ekonomi barat tanpa menjaga modal sosial bisa berakibat fatal. Keberhasilan Indonesia membuktikan kemajuan sejati membutuhkan keseimbangan antara ekonomi dan kekuatan sosial. Studi Harvard menggambarkan dua dunia, komunitas versus individualisme. Indonesia juara pendekatan komunal, di mana kebahagiaan individu erat dengan kesejahteraan kelompok. Kesadaran kolektif menumbuhkan daya tahan, dukungan, dan rasa memiliki yang kuat. Negara barat menonjolkan individualisme, yang mendorong inovasi, tapi juga menimbulkan isolasi dan kesepian. Di Indonesia, interaksi sosial melekat dalam rutinitas harian. Di barat, kehidupan cenderung terisolasi dan formal. Studi ini menegaskan manusia berkembang melalui koneksi dan tujuan bersama. Keberhasilan Indonesia menunjukkan keunggulan nyata pendekatan komunal dalam menciptakan kesejahteraan. Masa depan yang lebih baik mungkin terletak pada membangun kembali ikatan komunal, bukan sekadar mengejar kemandirian. Studi Harvard membuktikan uang bukan segalanya. Kesejahteraan bersifat multidimensi. Kemakmuran tak bisa diukur hanya dari ekonomi. Banyak negara maju gagal membangun aspek penting lain dari kehidupan yang baik.
Dr. van der Wielen menegaskan, pemerintah harus memprioritaskan kualitas hubungan sosial dan makna hidup. Mengabaikan aspek ini berisiko menciptakan masyarakat kaya materi, tapi miskin secara sosial dan batin. Studi ini menyoroti ketahanan dan kekayaan sosial negara seperti Indonesia dan Filipina. Keseimbangan antara kemajuan dan tradisi, serta aspirasi individu dan komunal adalah kunci kesejahteraan berkelanjutan. Posisi puncak Indonesia adalah pelajaran mendalam bagi dunia, saatnya mendefinisikan ulang makna kesuksesan. Studi Harvard menunjukkan, kebesaran bangsa diukur dari kuatnya komunitas dan makna hidup, bukan sekadar ekonomi. Tantangan Indonesia ke depan adalah menjaga modal sosial di tengah pembangunan ekonomi. Negara lain harus mulai berinvestasi pada komunitas, kebijakan keluarga, dan pendidikan karakter. Kesepian adalah krisis kesehatan masyarakat. Membangun koneksi sosial sama pentingnya dengan infrastruktur. Pengejaran flourishing harus menjadi tujuan utama abad ini. Kunci hidup bermakna ada pada keterhubungan, makna, dan kontribusi untuk orang lain. Indonesia telah mengingatkan dunia kekayaan terbesar adalah koneksi antar manusia, dan hidup paling sukses adalah hidup bersama dan untuk sesama.